Terima kasih udah klik video ini guys, tapi jangan lupa klik tombol subscribe. Nggak ada ruginya kalian klik tombol subscribe. Dengan klik tombol subscribe, kamu dapat support channel aku untuk berkembang lebih baik lagi guys. Selamat menonton, santuy! Jadi di Jepang itu ternyata musim tanam padi itu cuma 1 tahun sekali ya. Jadi di Jepang memang jumlah penduduknya karena semakin menurun ya. Jadi ya maklum aja sih pakai tenaga mesin. Kalau di Indonesia kan karena banyak orang yang masih butuh pekerjaan ya. Jadi kalau bisa jangan sih pakai mesin. Orang yang mau jadi petani di Jepang itu sangat jarang ya. Sangat jarang karena mungkin ya pekerjaannya panas. Pemuda-pemuda di Jepang itu pada bekerjanya itu pada lari ke kota guys. A few moments later. Yo, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel Aji Rendra Pangestu, channel sukses kedepannya. Amin. Oke guys, di video kali ini aku mau ngajakin kalian nih karena hari ini ya kan Jepang itu di kotaku, di kota Moka, tepatnya di Tochigi Moka ya kan, itu adalah musim tanam padi ya guys. Musim tanam padi, alhamdulillah banget musim tanam padi. Jadi ini adalah musimnya adalah memasuki musim panas ya, mau musim panas. Ini adalah musim semi. Jadi musim semi ternyata di kota aku itu udah mulai ini tanam padi guys, tanam padi. Jadi tanam padinya itu berbeda sama Indonesia. Kalau di Indonesia itu pakai ini ya, pakai tenaga manusia ya, masih jasa manusia. Tapi kalau di Jepang itu pakainya tenaga mesin guys. Jadi jasanya adalah jasa mesin. Jadi udah canggih ya di Jepang itu, udah canggih ya. Sebenarnya ada sih di Indonesia itu tanam pakai mesin, cuman hanya beberapa orang aja yang hanya beberapa petani aja yang menggunakan jasa mesin ya. Cuman kebanyakan orang di Indonesia itu adalah kebanyakan menggunakan jasa manusia. Jadi mumpung hari ini adalah musim tanam padi ya kan, musim tanam padi itu dimulai. Jadi di Jepang itu ternyata musim tanam padi itu cuma 1 tahun sekali ya. Jadi untuk menanam padi itu adalah sekali dalam setahun. Kalau di Indonesia itu adalah setahun itu bisa sampai 3 kali tanam ya. Cuman kalau di Jepang itu adalah cuman 1 kali tanam aja. Jadi bisanya itu cuman di musim semi seperti ini sampai dengan musim panas, sampai dengan musim gugur ya. Gitu guys. Karena di Jepang ada memiliki 4 musim ya. 4 musim yaitu musim dingin. Karena musim dingin itu biasanya turun salju ya. Jadi tidak bisa ya buat tanam padi ya. Jadi gitu guys. Nah, jadi bagaimana keseruannya ya? Keseruannya ikuti. Nah, ini di belakang saya udah ditanami padi ya kan? Udah ditanami padi. Jadi ini pengalaman saya pertama juga di Jepang. Selama 7 bulan saya tinggal di Jepang ya kan. Udah 7 bulan saya tinggal di Jepang, alhamdulillah. Jadi hari ini pertama kali saya melihat bagaimana tanam padi menggunakan mesin yang ada di Jepang gitu guys. Jadi pengalaman pertama kali ya ini guys. Pengalaman pertama kalinya saya melihat tanam padi di Jepang. Kalau di Indonesia kan masih pakai tenaga manusia ya. Tenaga mesin itu jarang. Jadi di Jepang itu udah pakai mesin. Oke guys, di sana itu udah ada orang yang tanam padi menggunakan mesin. Kita lihat bagaimana mesinnya ya kan, mesin tanamnya, yaitu mereka itu pakai traktor kalau nggak salah ya, traktor. Orang Jepang itu pakai traktor, semacam traktor gitu. Jadi tanamnya pakai traktor. Oke guys, kita kesana ya. Ini guys, suasana
di persawahan yang ada di Jepang, di kotaku di Tochigi-Moka, ya kan. Ini udah pada mulai tanam padi ya. Mulai tanam padi. Jadi cuman 1 tahun sekali ya kalau di Jepang itu musim tanam padinya. Makanya harga beras saat ini terbilang mahal guys, terbilang mahal di Supa, ya kan. Di Supa itu sekarang harga beras 10 kilonya itu hampir 1 juta guys. Kalau nggak salah 8.000 hampir 9.000 lah ya di Supa itu 10 kilonya. Beras di Jepang memang mahal. Ternyata begitu guys. 1 tahun sekali ya musim tanam padi itu. Jepang itu sekali dalam setahun untuk menanam padinya. Nah itu guys, itu adalah mesin traktor untuk ini, untuk membajak sawah ya, membajak sawah. Nah itu dia orang yang lagi nanam padi. Traktor buat bajak sawah ya. Ini lagi dibajak sawahnya. Dan itu dia orang yang sedang menanam padi. Jadi pakai mesin ya. Aduh, ini anginnya cukup kenceng banget di tengah sawah. Anginnya cukup kenceng banget. Ini adalah petani-petani yang ada di kotaku. Berhubung mesinnya ada di sana guys, aku cuma videonya bisa sambil zoom ini ya. Nah itu dia. Jadi tanamnya itu udah pakai mesin ya. Jadi itu benihnya itu dari sini, udah dari mobil ini ya kan, mobil pickup ya kan. Benihnya itu dari pickup. Jadi orang Jepang tidak nanam pribadi yang punya sawah itu. Jadi yang pemilik dari traktor ini kemungkinan ya udah nyediain benihnya, udah include sama tanamnya juga. Nah jadi pakai traktor ini, semacam traktor gitu. Nah jadi dikendaliin sama tenaga manusia ya. Kalau di Indonesia masih pakai jasa manusia ya kan. Kalau di Jepang udah pakai jasa traktor ya. Jadi cuman 1 orang aja yang ini. Nah, bumbung kemarin. Nah, ini hasilnya guys. Nah, itu jadi di belakang itu ada benihnya juga di belakang traktor. Sampai sini. Oke. Ternyata lewat mananya itu. Sepertinya mau pindah guys, mau pindah karena
tadi udah nanam di sini, nanam di sana. Sekarang di sini guys. Kita coba lihat. Cukup cepat ya. Kalau tenaga manusia 5 menit aja udah tertancap-tancap. Mundur guys, mundur. Oh begitu. Nah, di pojokan dulu, dimulai dari pojokan. Nah, lalu ke depan. Nah, dimulai dari pojokan. Nah, ternyata gitu ya cara ngoperasinya. Cukup cepat sekali ya, dan rapi gitu. Coba aja kalau Indonesia punya mesin secanggih ini, ya kan? Cuman kalau di Indonesia mungkin tenaga manusia berkurang ya. Jangan sih, saya saranin jangan beli mesin kayak gini sih. Petani-petani Indonesia. Kasihan tenaga manusia, jasa manusia, para petani. Ntar, ya kan? Kalau di Jepang memang jumlah penduduknya karena semakin menurun ya, jadi ya maklum aja sih pakai tenaga mesin. Kalau di Indonesia kan karena banyak orang yang masih butuh pekerjaan ya, jadi kalau bisa jangan sih pakai mesin, jadi pakai tenaga manusia saja. Nah, cukup rapi ya guys. Kita lihat sampai sana. Jadi di Jepang cuman sekali dalam setahun untuk tanam padi ya kan. Jadi ini mumpung lagi tanam padi, aku review sekalian ya kan. Dan ini mumpung hari libur ya, alhamdulillah hari ini aku libur ya kan. Hari ini libur dan bisa review dan bisa mengobati rasa penasaranku bagaimana sih tanam padi di Jepang itu gitu. Karena ini pertama kali juga ya kan aku ke Jepang, pertama kali juga tinggal di Jepang ya kan, pertama kali juga. Baru 7 bulan guys, aku baru 7 bulan kerja di Jepang, tinggal di Jepang gitu. Nah, itu di belakangnya ada temennya yang benerin ya kan, benerin apanya, benerin sawahnya, area tanahnya ya kan. Mungkin tanahnya itu terlalu tinggi ya, itu diratain dulu. Nah, itu dari pojokan guys, dari pojokan. Oh, jadi tanamnya itu muter guys sistemnya ya, kalau pakai mesin ya. Muter mungkin dari sisi tengah dulu, sisi tengah, habis itu dari sisi tengah sini kan, dari sisi tengah habis itu muter ya kan, muter sampai ke pinggir-pinggir gitu. Kemungkinan sih begitu guys cara kerjanya. Sayangnya nggak dari awal sih tadi, tapi nggak apa-apa. Yang penting bisa mengobati rasa penasaran saya, dan saya bisa berbagi kepada teman-teman. Saya bisa berbagi kepada teman-teman bagaimana sih tanam padi di Jepang gitu. Kemungkinan ini
udah selesai guys, udah selesai. Apa sekali jalan lagi. Apa sekali jalan lagi ya. Soalnya orangnya mau pindah, udah pindah tuh, udah pindah. Temannya yang bawa benih padi udah pindah ya kan. Kemungkinan ini terakhir ya, sawah terakhir, karena yang lain belum dibajak guys, belum dibajak ya kan, belum dibajak. Kemungkinan karena ini juga sudah hampir jam 5 ya, sudah hampir jam 5. Mungkin jam 5 itu adalah jam-jamnya orang pulang kerja di Jepang itu. Mungkin juga sudah mau selesai ya ini. Udah selesai. Oh, tinggal satu lagi guys. Tinggal satu lagi. Satu lagi ya kan. Nah, jadi ada helpernya juga ya ternyata ya, yang benerin tanahnya, yang bantuin benerin tanahnya. Jadi cuman dikerjakan oleh 2 orang saja bisa, karena yang ngerjain adalah mesin. Kalau di Indonesia kan dikerjain sama banyak orang ya. Cuman kalau di Indonesia jangan kalau pakai mesin, karena angka pekerjaan di Indonesia kan, lapangan pekerjaan di Indonesia kan semakin sedikit ya, lama-kelamaan ya, lama-kelamaan masih semakin sedikit. Nah, jadi kalau bisa sih jangan pakai mesin ya. Nah, jadi itu guys, ternyata helpernya perempuan guys, ibu-ibu. Nah, jadi gitu guys, tanam padi Jepang. Ternyata sudah selesai ya kan, sudah selesai, dan kelihatannya sudah mau pindah ke area persawahan yang lain. Oh, diapain dulu guys, ternyata orang Jepang rajinnya juga ya, rajin juga. Nah, gini guys, pertanian di Jepang tuh, ternyata pertanian di Jepang maju-maju seperti ini guys. Orangnya sangat serius, bekerja keras, dan juga disiplin ya, tepat waktu, teliti juga orang Jepang tuh. Nah, kan sampai digituin tuh, jadi gitu guys, sama digituin sama ibunya tuh kan. Kalau di Indonesia mah mungkin bodo amat sih kalau menurut saya. Kelihatannya udah selesai nih guys. Nah, mereka kayaknya udah mau pulang ya kan. Oh, ini buat ini guys, ada yang belum tanam
ya pekerjaannya panas. Pemuda-pemuda di Jepang itu pada pekerjanya itu pada lari ke kota guys. Jadi jarang sekali pemuda-pemuda itu mau kerja berat ya, seperti pertanian kayak gini. Makanya tenaganya itu banyak yang kakek-kakek seperti ini, yang tua-tua. Ini ya, ini juga basang sih, nenek-nenek ya, yang jadi helpernya. Mungkin ya begitu lah guys pertanian di Jepang itu. Karena ini sudah mau pulang, jadi mesinnya itu dibersihin dulu guys. Sudah selesai ya, mesinnya itu dibersihin. Mungkin dibawa pulang ya, oke. Kelihatannya cukup sih guys videonya, karena mereka juga sudah mau pulang, sepertinya sudah selesai ya kan, sudah pulang, sudah selesai. Jadi ya, rasa penasaranku sudah terobati musim tanam di Jepang. Oke, udah guys. Nah, bener kan, terakhiran karena ini mungkin udah terakhir ya kan, bener kan, udah mau pulang kan ya kan guys, udah mau pulang. Jadi terakhirannya itu dimasukin di traktor ya, di traktor. Mesinnya mungkin ini dibawa pulang ya, mesinnya nggak ditaruh di sawah ya, jadi mesinnya dibawa pulang. Jadi di belakangnya itu ada kayak semacam buat taruh gandengan traktornya. Jadi depannya itu traktor, belakangnya itu adalah gandengan buat taruh mesinnya ya. Jadi mereka udah pulang. Ternyata benar sekali guys, tadi itu adalah tempat terakhir yang ditanami guys. Oke. Nah, jadi gitu ya guys. Jadi musim tanam padi di Jepang itu cuman 1 tahun sekali ya kan. Ini momen langka guys, momen langka yang harus diabadikan ya kan, momen langka yang harus diabadikan. 1 tahun karena hanya 1 kali aja musim tanamnya. Jadi begitu tadi guys, musim kalau di Jepang itu udah pakai tenaga mesin ya, udah canggih ya kan, pakai traktor ya kan. Cuman butuh 2 orang aja sudah bisa nanamin sawah sebanyak itu guys, Kalau di Indonesia kan masih pakai tenaga manusia ya, jadi ya begitulah guys. Cuman kalau di Indonesia saya saranin sih jangan pakai tenaga mesin, karena kalau pakai tenaga mesin lapangan pekerjaan semakin berkurang guys, jadi kasihan petani kita ya kan, orang yang mau makan ya kan, lapangan pekerjaan sekarang sulit di Indonesia itu. Jadi saya saranin sih jangan menggunakan mesin ya, bukan saran dari saya sih, menurut saya sih jangan menggunakan mesin kalau di Indonesia. Kalau di Jepang mah bebas, karena di Jepang angka kelahiran itu tergolong sedikit guys, karena di Jepang itu orang-orangnya nggak mau pada nikah. Jadi rumah-rumah di Jepang pun juga banyak yang kosong guys, di desa-desa ya kan. Beritanya tuh di desa-desa udah pada banyak yang kosong karena penduduknya semakin berkurang, karena orang Jepang itu tidak mau menikah dan juga tidak mau punya anak ya guys. Jadi gitu guys. Jadi begitulah, angka kelahiran di Jepang itu sangat minim guys, sangat terbatas. Jadi di Jepang itu orang-orangnya semakin berkurang, yaitu karena orang-orangnya, penduduknya semakin berkurang, dan
mendatangkan pekerja-pekerja asing ya itu, ya kan. Banyak sekali lapangan kerja di Jepang, ya kan. Banyak sekali lapangan kerja di Jepang, ya kan. Cuman orang Jepangnya itu udah pada penduduknya pada kurang, jadi gitu guys. Banyak sekali lapangan pekerjaan, banyak sekali mendatangkan warga-warga asing seperti warga Indonesia, warga Vietnam, warga Filipina, warga Brazil dan negara-negara lain. Jepang itu mendatangkan orang-orang asing untuk sebagai pekerja, guys. Oke guys, mungkin segitu dulu ya videonya karena udah panjang tadi, ya kan, udah panjang. Dan nantikan video aku selanjutnya ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis ya. Dan jangan lupa like, comment, and share supaya channel aku makin berkembang. Oke guys, see you next video. Bye bye.